Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tepuk tangan dulu dong. Oke, at least akhirnya kita tampil dengan penampilan kita. Pasti pada penasaran dong? Iya sih. Pasti penasaran. Ya beginilah kita di konten kita. Di konten kita, dari di Gagaro. Vlogcast kita Gagaro. Iya, vlogcast kita Gagaro. Dan ini namanya Rocky, oh bukan? Nama saya Udin. Udin Ganga. Udin Ganga. Udah lama rumahnya orangnya. Udah lama juga itu. Kita kenapa bikin Gagaro? Kenapa? Itu karena singkatan dari nama kita. Iya, jadi gaul. Lu kan yang bikin kan? Iya, gue yang bikin. Jadi gue yang bikin sengaja. Waktu itu Angga bilang, Ki, kita kayaknya harus punya nama. Iya. Ya, nama vlogcast kita. Jadi namanya Gagaro. Gaul bareng Angga dan juga Rocky. Nah, selamat datang di vlogcast kita ya. Kalau kemarin kita sebutnya pendengar. Kalau sekarang kita sebutnya ada Garo Lovers. Oh, Garo Lovers. Garo Lovers. Gua kira pelihat atau Garo First. Pelihat. Oh, kan pendengar. Pelihat. Pelihara itu kan. Oke, kita bakal bahas bahasan yang ramai banget ke depan walaupun receh kan? Betul sekali, dan kalau mau tahu bahasan kita seperti apa, ya pasti setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini ya. Oke, dan kamu boleh puas-puasin dulu deh lihat muka kita yang glowing. Ya. Muka kita glowing bukan karena skincare, guys. Bukan, tapi karena kesang. Karena kesang dan berminyak. Kalau dipakai buat ngegoreng lumayan juga ya. Jadi masih barengan sama Rocky dan juga Angga di sini. Kita bakalan nemenin kamu selama beberapa menit ke depan, beberapa puluh menit ke depan. Dan tetap di vlogcast kita Gagaro, gaul bareng Angga dan juga Rocky. Jangan kemana-mana ya. Gagaro, gaul bareng Angga dan juga Rocky. Ya, at least gak? Semangat, kita udah bisa bikin vlogcast meskipun masih dengan sebegini adanya. Jadi kalau kamu penasaran banget sama muka kita, dalam banget sini, dekat, glowing. Glowing, shining. Bukan karena skincare, tapi karena berminyak. Karena kesang. Kesang. Kalau ada di daerah Cijerah tuh ada namanya seblak Mangkesang. Ada. Berarti saking pedesnya dan bikin asinnya itu dari kesang. Bercanda lu. Gak bercanda, tapi emang sebutnya Mangkesang ya. Irma suka banget sama Mangkesang. Nah, ngomong-ngomong seblak gitu ya, itu kan bisa bikin kita keringetan, wadah panas gitu kan. Jangan-jangan nanti pas lu dicacanya COVID-19. Enggak. Habis makan seblak gitu kan. Bisa jadi. Jadi apalagi kan sekarang lagi PSBB. Bisa jadi. Jadi semuanya sekarang harus dicek dengan baik nggak. Apalagi sekarang udah namanya PSBB, guys. Jadi kita pembatasan sosial berskala besar. Tadi di jalan-jalan raya itu sudah ada pengecekan. Pengecekannya nih ya, kalau teman-teman ke jalan hari ini tuh ada beberapa pos, namanya checkpoint. Nah di situ ada petugas, mulai dari Dishub, TNI Polri, dan juga dari petugas dinas kesehatan. Nanti lu bakalan dicek, apalagi kalau misalkan satu motor lu berdua. Apalagi satu motor lu se-RT, itu udah pelanggaran banget gitu. Pernah gue ditilang tuh 4 orang. Gue ditilang, gue bawa motor 4 orang, guys. Jadi gue ditilang, diberhentiin polisi gitu. Terus kata polisinya, kenapa pak pakai motor berempat? Terus teman gue bilang, udah urusan gue. Gue bilang gitu. Dan gue bilang, yaudah urusan lo, temen gue. Siapa? Kenapa kamu pakai motor berempat? Soalnya berlima nggak bisa pak. Soalnya kalau 11 kita main bola, Pak. Nah, itu jangan diturutin. Nah, tadi tuh kalau udah diberhentiin yang berdua apalagi ya, diberhentiin, itu nanti kalau memang lihat KTP-nya nggak serumah, itu bisa disuruh salah satunya naik angkot, gitu. Kalau nggak pakai masker, nanti ada yang ngasih masker juga sama sarung tangan. Kalau nggak punya duit, dikasih duit nggak? Ya, minta aja mama lu. Bukan saudara gitu kan, nggak mau dia juga. Tadi ngomong-ngomong se-KTP itu ya, gue suka inget acara patroli. Patroli apa? Oh, yang di besar. Karena biasanya nggak se-KTP itu ditemukannya di hotel-hotel melati, kos-kosan kayak gitu kan. Tapi bener nih ya, kemarin gue baca berita tuh ada sekelompok anak-anak muda dengan situasi COVID-19 ini, mereka malah bermesum di salah satu hotel. Lu kan salah satunya. Dia tahu aja, soalnya dia yang nebus gue.
komplokan. Nah, balik lagi ke PSBB. Nah, setelah tadi yang untuk pemotor nih ya, kalau pemobil itu diberhentiin loh. Kalau kelihatan di dalam mobilnya tuh banyak banget. Jadi kalau gua bawa mobil, kira-kira gua mobilnya Avanza gitu kan, itu kapasitasnya 8 nggak? Itu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi untuk mobil baris ke-1 driver, baris kedua yang dibonceng. Kalau misalkan ada 2 orang harus di kiri sama di kanan, dan memakai masker juga gitu. Kalau misalkan di dalam mobil itu banyak yang tadi kapasitas misalkan untuk Avanza nih ya 8 orang, nanti harus dikurangin. Wayah nawe teman. Tapi kan kalau namanya kita di negara plus 62 ya, negara berflower ini yang namanya PSBB pasti dipleset-plesetin nggak? Iya sih sebenarnya orang-orang ya. Gue baca tuh ada yang bagus nih plesetannya, perbanyak sholawat, berdoa, berzikir. Cocok. Terus juga pesan siomay bumbu bakar. Bisa. Terus kan gue? Pas selimutan bareng-bareng. Bisa. Cocok gitu. Itu banyak yang diplesetin sih sama anak. Sampai kemarin di Twitternya Bang Sandiaga Uno, dia bikin tantangan gitu katanya untuk PSBB lucu-lucuan. Iya sih, biar kita nggak terlalu stres mikirin. Tapi kalau gue kepikiran PSBB itu tetap, kalau gue pertama ada istilah PSBB yang gue inget itu Gavers semua, Garovers adalah pelajaran waktu SD. Untuk SD. Ada pelajarannya. Untuk anak-anak tahun 90 itu pasti tahu itu namanya PSPB. Singkatan dari Pelajaran Sejarah dan Perjuangan Bangsa. Tapi itu cuma setahun nggak? Cuma setahun. Jadi gue kesininya ganti PPKN bukan? Iya. Enggak, sejarah. Sejarah. Iya, PPKN ya. Iya, gitu deh pokoknya. Jadi gue masih ingat itu nggak tahu kelas 1 sampai kelas 2, tapi nggak lebih dari kelas 3. Itu pelajaran PSBB masih ada. Bukan PSBB ya, PSBB. Jadi gue kepikiran pertama waktu di TV lihat atau di medsos lihat PSBB apaan kata gue. Dan ternyata adalah pembatasan berskala besar gitu. Maksudnya PSBB ini sih pemerintah itu ingin menekan penularan COVID-19 sendiri gitu. Jadi selama 14 hari ke depan kita mending bersabar, diam di rumah lu semua gitu kan. Jangan sampai tetap keluar kalau nggak ada keadaan yang urgent. Tapi lu bayangin juga ya, Garovers, kalau misalnya lu semua nggak disiplin, nggak ikutin anjuran pemerintah, lu bayangin kita udah sebulan ini gabut banget guys. Gabut banget. Dan lu mau gabutnya ini sampai panjang banget. Kalau lu nggak matuhin yang namanya PSBB. Betul. Gitu. Walaupun sebetulnya di Jakarta tuh PSBB belum optimal. Iya. Dan mungkin karena keterbatasan personil juga, karena masih banyak yang bekerja. Iya. Karena kalau nggak kerja ya kita mau gimana lagi gitu kan, masih banyak keperluan lah gitu ya. Dan untuk yang saat ini PSBB ini ya selama 14 hari harus benar-benar sabar lah. Jadi gitu. Buat kamu juga Garovers untuk sabar banget lah. Iya, dan dampaknya nih ya yang paling kerasa itu sama orang-orang yang gajinya harian saudara-saudara kita yang termasuk kita juga. Makanya gue dipotong tunjangan. Tunjangan gue dipotong, tunjangan gue. Jenggot gue potong. Jangan tunjangan gue dipotong. Malahan ada orang-orang yang udah di PHK, kan kasihan. Iya. Bentar lagi mau THR di PHK. Gitu. Kasihan banget ya, jadi semuanya harus diikuti anjuran pemerintah. Biar cepat berlalu dan dampaknya juga biar ya nggak kekerasan semua. Kayak kita yang gaji harian gini kan sekarang kita nggak punya penghasilan apa-apa. Ya, gitu. Makanya lu semua subscribe. Iya betul. Bener kan subscribe. Ya. Nah gue kalau dampak dari PSBB yang paling utama adalah sebetulnya kalau gue ya hangout. Buat anak muda. Ya, gue suka hangout juga ya, gitu. Masih muda, gue tahu. Ya, kita kan sama-sama jiwa muda. Jadi gue hangout udah stop banget. Ya, hangout. Jadi gue pesen apa-apa gue lewat online. Iya, karena kalau sekarang kita keluar dengan kondisi ini terlalu berbahaya. Lagian tempat hangout juga udah nggak ada yang buka. Betul sekali, apalagi kalau lihat yang daerah Cimahi, ya kan ada satu daerah yang kalau kita belok kanan yang bisa tembus langsung ke alun-alun. Di situ kan ada banyak tuh tukang jualan, restoran. Wah sekarang udah ditutup, pasti udah pada. Ya mau gimana? Ya, makanya kalau misalnya lo semua gabut, mendingan lo pesan apa-apa juga lewat online karena kan nggak susah kan sekarang. Betul sekali. Ada
handphone, ya, apa lagi kayak gitu. Itu dampak-dampak yang bisa kita rasakan di penerapan PSBB ini. Tapi yang pertama kali untuk menerapkan PSBB ini sebenarnya di daerah Jabodetabek itu udah mulai baru Bandung Raya ya. Baru Bandung Raya ngikutin. Nah nanti yang nyusul itu ada Bengkulu. Ya gue sih berharap semuanya nggak nyusul sih. Semuanya berharap udah beres aja guys. Iya sih, pengennya cepat berlalu aja. Cepat berlalu. Tapi kalian jangan cepat-cepat berlalu dari vlogesnya kita, karena kita masih banyak bahasan yang akan kita bahas. Apalagi mau deket Ramadan. Ya, dan gue kangen banget sama kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Seperti apa? Tapi abis ini kita bakal pergi. Tapi belum itu aja, sebelum itu tadi gue pesan online gitu, gue ada sesuatu nih bang. Apaan? Ada. Nah ini namanya rambut nenek. Dengerin ya, enggak bos. Ini bukan rambut nenek lo cabut. Serem makanya. Enggak, tapi ini enggak perlu serem, enggak. Namanya rambut nenek itu kayak aromatis gitu, tapi namanya memang unik. Rambut nenek dari sis kebab dan sudah dicetak halal. Woi mantap. Kita coba ya. Ada tiga varian. Yang disajikan dalam satu toples ini. Kita coba aja deh. Ini pewarna tanpa pewarna buatan. Kita coba ya guys. Enak banget. Jadi kalau yang merah ini strawberry, melon sama jeruk kayaknya. Iya. Kalau gue makanan kayak gini suka inget ke zaman-zaman dulu waktu kecil dan sama orang tua ke pasar malam. Iya benar banget. Kayak gitu. Guys kita coba ya. Kalau orang bule sih bilang namanya cotton candy. Ada satu lagi. Kalau tadi masih yang manis-manis. Rambut nenek. Nah, rambut nenek. Terus ini juga ada yang namanya kremes ubi enggak? Mantap. Mantap banget. Kita coba. Ini sama produksi dari kedai sis. Kalau gue lihat sih ini sebenarnya makanan tradisional, teman-teman. Itu jangan anggap enteng makanan tradisional nggak bakal enak. Ini enak banget bro. Dari Teh Susi. Yep. Ya, Teh Susi makasih udah ngirim. Yang mau pesen order, PO langsung aja ke sini. Sebelah sini aja ya. Sini ya. Langsung order. Kita coba ya. Nanti pasti nyampe ke rumah lu bisa biar gue scan kalau nggak Gojek gitu ya. Gimana rasanya? Ya, lo harus nyobain banget. Enak. Nih. Ya. Jadi, lo tau kalau rasa ubi itu kan biasanya identik dengan kalau bahasa Sunda giung. Nah ini enggak. Enggak. Manisnya pas lah. Manisnya pas. Buat kamu yang pengen pesan PO bisa sini. Crispy banget loh bro. Enak banget. Cocok kalau lu PSBB diam di rumah gabut, lu nyemil kayak gini sambil nonton TV, dengerin podcast. Nah podcast kita. Oke. So, abis ini kita bakal balik lagi. Yuk. Untuk bahas tentang PSBB dan berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Karena di minggu sekarang kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jangan lupa juga untuk PO order di kedai sis. Oke. Jangan kemana-mana. Rocky balik lagi. Dan juga balik lagi tetap di Gagaro. Gue bareng Angga Rocky. Kita di Gagaro masih ada Angga dan juga Rocky. Dan kita masih ngebahas tentang tadi PSBB. Iya, ya. PSBB. Bukan pelajaran, bukan. Dan ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menekan penyebaran dari virus COVID-19. Dan kita sekali lagi teman-teman di rumah harus mengikuti anjuran pemerintah ini. Kalau nggak terlalu penting, lo jangan keluar rumah. Jangan. Apalagi keluar dari daerah lo. Jangan banget. Apalagi keluar dari aturan-aturan yang bapak ibu lo kasih. Betul sekali. Itu namanya ngelawan orang tua itu nggak boleh durhaka. Itu maling pundang lagi. Jadi lusa ini kita udah mulai Ramadan nggak? Lusa ini kita udah mulai Ramadan. Besok juga kita udah ada yang Ramadan. Kadang juga udah ada yang mulai nggak? Beberapa daerah biasanya. Nah, di tengah situasi kayak gini, kayaknya kita bahas yang persiapan Ramadan tuh kayaknya terganggu nggak? Betul sekali. Ya mungkin nanti biasanya selama kegiatan Ramadan di tahun-tahun kemarin itu kita bisa tarawih bareng, kita bisa ngabuburit, bukber, bisa godin. Lu ya sering. Kalau gue pribadi ya, kalau gue nggak pernah, gue jujurin gak versi gue nggak pernah godin. Beneran, gue nggak pernah godin. Jadi kalau gue mau batal aja, tapi gue nggak pernah godin. Oh jadi nggak pernah. Godin itu identiknya sembunyi-sembunyi. Iya, godin itu kan identiknya dengan nggak kuat tapi datang ke rumah lo ngakunya puasa. Jadi gue pribadi nggak pernah godin, tapi teman-teman gue banyak yang godin. Teman-teman gue banyak yang godin dan hampir beberapa itu alasannya ada yang nggak kuat. Betul. Dan jangan lupa nih teman-teman, kalau misalkan nanti di minggu sekarang itu
Ramadan itu jatuh di hari Jumat. Satu Ramadan itu 15 Sya'ban untuk tahun Hijriahnya ya, 1441 Hijriah. Iya. Gitu. Jadi kita udah mulai ada tarawih, tapi nggak ada tarawih, nggak ada ceramah-ceramah kayak gitu. Dan kalau pulang ceramah tuh yang paling gue inget apa coba? Apaan? Cing cilang cincang. Apa tuh? Tempe bulukan. Terus zaman dulu ya. Kalau untuk lu sendiri nih, yang paling dikangenin nanti di bulan Ramadan tuh apa yang paling kangenin dari Ramadan? Ya gue kangenin ini satu lah, adzan maghrib. Adzan maghrib. Iyalah, adzan maghrib lah. Semua orang juga sama. Nggak boleh ngangen kegiatannya. Iya masa kangen, apalagi kangen doi nggak boleh. Udah. Kegiatan lu yang paling suka apa di bulan Ramadan? Kalau gue kegiatan yang ngabuburit lah. Ngabuburit. Jadi kita bangga juga sama orang Sunda nih. Kenapa? Karena itu kan istilah Sunda. Tapi di ngabuburit, godin, satu Indonesia kayaknya tahu banget namanya itu. Ngabuburit. Betul sekali. Dan godin juga sama, itu sebenarnya bahasan Sunda nggak? Kalau tahu godin itu. Nah sekarang udah se-Jawa Barat mungkin tahu ya godin itu apa gitu. Tapi gue sendiri nggak tahu singkatan godin itu apa. Godin. Jadi buat Garovers yang tahu singkatan godin atau arti godin itu, lu boleh tulis di komentar. Karena gue sampai sekarang nggak tahu. Go itu pergi. Din itu sama Udin. Karena si Udin sering godin. Saja. Pinter ya. Ini Sulaiman. Suka nulis biar aman. Kalau gue Gunawan. Gundul. Tapi menawan. Nah, kalau yang lebih menawan lagi, kalau misalkan kita itu lagi ngabuburit ketemu cewek cakep. Lu pernah dapat gebetan waktu bulan puasa? Kagak lah, orang bulan Ramadan mah jangan nyari-nyari cewek kali. Nyari apa? Pahala. Nyari pahala. Ya. Baca Quran. Cari tempat godin. Terus yang paling gue kangenin di bulan Ramadan selain tadi ngabuburit ya, yaitu adalah buka bersama. Sama teman-teman. Benar banget. Sayang nih ya dengan situasi COVID-19 saat ini kita nggak bakalan bisa ngelakuin bukber. Tapi ada hikmahnya nggak? Sebenarnya ada hikmahnya aja, nggak boleh buka bersama. Yang pertama adalah lu nggak akan kehilangan uang lo. Karena lu tahu lebih irit. Kenapa? Lu tahu bukan gitu nggak? Lu tahu, gue pencek ya di handphone lu. Lu ada punya grup berapa? SD, SMP, SMA, kuliah, kerjaan, RT, RW, dan itu semuanya pasti punya jadwal buka bersama, benar nggak guys? Benar nggak? Betul sekali. Aduh, benar nggak? Kalau minggu sekarang, gue bagian bukber sama teman SMP. Nah, minggu depannya gue sama teman SMA, dan itu semuanya kalau bahasa Sunda dipapai. Tiap minggu gue bisa 3 kali. Bisa 3 kali bukber. Nah itu sebenarnya ada hikmahnya juga. Jadi sekarang kita nggak perlu kumpul, jadi bukbernya lewat Zoom aja. makan gitu. Makanya kamu jangan lupa subscribe, jadi kita bisa live streaming nanti. Sahur on the road. Nggak boleh ya? Boleh. Maksudnya kita bisa vlogcast berdua, nemenin sahurnya kamu biar live streaming. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Iya harus ya. Bantuin channel yang baru ini, yang baru tumbuh. Nah kalau lu paling suka tuh apa? Pada saat buka lah. Kalau saat buka yang paling gue seneng adalah makanannya, takjilnya itu kolak. Kolak gue paling seneng. Yang namanya kolak pisang, terus kolak candil, gue seneng. Kolak tuh yang nyanyi pelan-pelan saja. Kotak. Kayak gitu. Oh gitu. Udah lama. Dari zaman Firaun pakai pampers. Gitu. Kalau gua paling suka gorengan. Nih Galvas, kalau misalnya buka bersama nggak ada gorengan tuh nggak afdol banget. Nggak bisa. Gua nggak bisa banget. Kalau gorengan yang enaknya itu sama teh manis. Sebenarnya kalau lu baca ya, banyak baca, gorengan tuh nggak boleh sebetulnya pada saat buka bersama. Yang dianjurkan sama Rasul itu adalah air putih dan kurma. Bener. Nah jadi kalau lu misalnya susah cari kurma, atau misalnya lu nggak suka kurma karena terlalu manis, lu bisa minum apaan? Yogurt. Tapi ada kurma? Ada. Gue punya. Nih. Dan iklan lagi. Ini namanya Fresh Story Good Taste and Love Kurma Yogurt.
Kurma yogurt ini dari Lu baru denger dong? Lu baru denger dong? Yang gua tahu tuh yogurt biasanya buah-buahan. Paling umum buah-buahan. Nah, ini namanya Fresh Story Good Taste and Love Kurma Yogurt. Jadi kalau kamu nggak suka, ada kan orang yang nggak terlalu suka sama manis banget sama rasa kurma. Nah, ini dipadukan dengan susu dan yogurt. Oh, susu dan yogurt berpadu padan. Oh, enak banget. Gimana rasanya? Nih, jadi kalau ini 3 hari ke depan akan sangat menggoda. Jadi kalau lu lihat ini belum puasa guys, jadi kita nggak godin ya. Jangan sampai lu underestimate sama kita. 3 hari ke depan ini udah sahur. Kita cobain ya. Jam-jam segini, nyobain kayak gini. Kan gue udah cobain, harusnya lu yang nyobain dong. Lu? Gue kan punya sebenarnya. Oh, lu punya. Ini apa? Ini mah Fresh Story Good Taste and Love yang rasa carrot atau yang namanya wortel. Carrot wortel. Ini wortel. rasanya enak. Lu suka banget sama wortel? Hah? Lu suka banget wortel? What's up, dog? Enggak, lu suka wortel? Iya. Mata lu bagus, pantesan kalau lihat cewek cantik lu langsung. Oh, bisa aja. Kita coba ya. Kalau ingat wortel itu yang film Looney Tunes. Betul. Kita coba ya. Ini dari Fresh Story. Ya. Nah, speechless. Gua cobain sekali lagi. Seger banget. Nih guys, kalau lu lihat, lu lihat, ini ada sari-sari kurmanya. Jadi ini asli kurma, bukan sari yang ini. Jadi buah kurma ajwa, asli buah ajwa. Kurma ajwa di apa namanya? Disatu lagi dengan susu ini, ya. Tuh. Yang perlu tahu nih ya, yang namanya kurma ajwa itu kurma nabi, ya. Enak banget. Kurma yang paling bagus loh. Enak banget. Nah, kalau kamu pengen PO ini pasti buatan homemade. Homemade. Dan ini nggak stok banyak, jadi kamu harus PO dulu. Harus pre-order dulu, baru dibikinin. Jadi kalau kamu pengen ini, kamu tinggal sini. Kalau yang teman-teman di rumah pengen tahu gimana rasanya yang Fresh Story rasa carrot ini, rasa wortel ini, rasanya ini unik. Gue baru banget Sayuran ini yogurt yang rasanya wortel. Baru banget. Coba dong wortel kan? Enak banget. Coba ini. Ini sensasinya, gue nggak bisa bilang apa-apa. Yang jelas, lu harus rasain yogurt flavor carrot. Gila. Kalau ini yogurt biasa ya, kayak yogurt tapi ada kurmanya. Tapi kalau yang ini, lu harus rasain. Unik bener rasanya. Karena rasanya ada macam-macam, nggak ada carrot, ada cucumber juga, ada rasa green tea. Pokoknya banyak banget rasanya, dan kalau kamu pengen tahu bisa. Fresh banget. Fresh Story Good Taste and Love Kurma Yogurt atau Fresh Story Good Taste and Love Homemade loh. Ya. Oke, jadi kalau lu buka puasa lu ini aja. Oke enggak? Jadi banyak banget hal-hal bulan Ramadan dan berhubungan dengan PSBB ini. Dengan PSBB betul sekali. Dan tadi salah satunya kalau misalkan nanti lu di bulan Ramadan lihat acara ini, lu tinggal order ini. Dan biasanya kalau makanan minuman yang di bulan Ramadan kita senang itu biasanya yang dingin-dingin gitu kan. Ini cocok buat dingin-dingin. Cocok banget. Soalnya nanti di jalanan itu bisa lu lihat ada yang jualan es timun suri gitu kan. Minum ini aja nggak apa-apa. It's okay. Nah, bagian juga sehat bagus buat kesehatan. Nah, jadi ini juga kesempatan untuk lo adanya PSBB di bulan Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri lo sama Tuhan, guys. Betul sekali. Jangan sampai lo terlalu jauh sama Tuhan, guys. Lo harus dekat sama Tuhan, guys. Harus gini, jadi gini, harus gini. Lo jangan jauh, tapi lo harus dekat. Sedekat lo sama dia. Bucin lagi. Enggak bener. Beneran. Jadi kita jiwa jauh tapi hati dekat. Sama aja ya, sama aja. Bucin lovers semua. Nah, jadi sekali lagi kita mengingetin yang namanya PSBB, lo harus aturin peraturannya, dan juga banyak banget hal-hal di bulan Ramadan yang hari ini nggak bisa lo lakuin, nggak apa-apa. Iya. Demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, kita harus segera mengakhiri pandemik virus ini COVID-19. Ya. Nah, jadi kita bakal balik lagi abis ini tentunya. Tetap di Gagaro. Gaul bareng Enggak. dan juga Rocky. Yap, kita udah ada di akhir acara kita di Gagaro, di vlogcastnya kita yang pertama ini, di episode pertama. Dan kita mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ya dari segi video, sound, kayak gini. Wadimon. Bukan. Coba dong.
Saya Rocky. Saya Angga. Kami mengucapkan mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu semua yang mau ambassador kita boleh. Itu lagi. Dan nggak kerasa ya, Lebaran tinggal berapa hari lagi? 30 hari lagi. Dan untuk Lebaran selanjutnya ada 370 harian lagi lah. Iya betul. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya. Jadi kamu jangan sedih. Ada PSBB dan di bulan puasa ini karena kita bakalan nemenin hari-harinya kamu. Ya, moga aja kalian terhibur lihat acara kita dan kalian Vlogcast kita bisa anteng nonton dari awal sampai akhir gitu. Meskipun kita sometimes mungkin nyebelin, geuleuh maneh saha gitu. Kalau nyebelin. Isi gitu. Ya mungkin sampai nyeduhan. Pas lihat YouTube penting. HP mana bisa. Jadi kita bakal nemenin Garover semua di podcast kita. Buat kamu semua yang pengen dibahas tema apa yang pengen kita bahas, boleh kamu kirim di IG-nya kita atau juga di komen. Komen. Jangan lupa subscribe dan like. Betul. Garo, coba dong bahas gitu kan. Nanti kita coba bahas. Tapi nanti juga kita bakalan ngasih giveaway. Giveaway dari sponsor dari Kedai Sis juga ada. Terus juga dari Fresh Your Heart. Jadi tapi nanti. Jadi kamu yang udah ngasih saran, kamu yang ngasih pertanyaan atau nanti kita juga buka Q&A deh tentang kita. Q&A tentang kita ya. Instagram lu aja deh. Ya boleh. Lu punya Instagram? Ada. Berapa follower lu? Berapa ya Instagram? Dikit ratusan. Siapa Coba gue sih? Siapa sih? Angga. Soal artis lo. Enggak lah ya. Iya. Ya pokoknya jangan kritik kita, tapi puji kita karena kritik akan menjatuhkan kita. Ya? Tapi kalau pujian akan membuat kita lebih kreatif, guys. Lu punya tagline apa? Slogan nih slogan. Gitu. Slogan. Dari zaman lu TK kali No ya. woman no cry. No woman no duit no dong. Jangan dong. Jangan. Iya benar. Gara-gara PSBB diterapkan, mungkin nih teman-teman yang suka kerjanya pulang malam, cewek, cowok hati-hati. Hati-hati banget karena beberapa hari kebelakang ada kejadian-kejadian. Emang. Beberapa orang itu memanfaatkan kesepian malam. Tapi gue bahas dikit ya tentang penjara gitu. Gue nggak ngerti orang yang dikeluarin dari penjara. Sama gue juga. Karena orang maksudnya yang lebih baik di stop yang nengoknya gitu. Iya. Tapi itu yang di penjara dikeluarin. Tapi itu mungkin kebijakan lain sih. Kebijakan pemerintah lah gitu. Cuman kalau misalkan si napinya udah keluarin dia bikin kasus lagi itu lebih berat lagi hukumannya gitu. Oke. Di vlogcast kita selanjutnya kita bakalan lebih tajam lagi ngebahas tentang apa-apa yang kita akan bahas. Betul. Banyak banget yang bakal kita bahas. Mungkin kalau gue sendiri sih ngerasa agak risih karena gue baru pertama banget tampil di kamera seperti ini. Bener kan? Karena ada Angga Sulaiman Channel. Iya gue agak risih gitu, suka gak enak gitu ya. Muka lu terlalu bagus gitu ya. Jadi Angga ini bekas cover boy. Bekas gila lu, bekas. Mantan cover boy. Cover boy apaan? Cover boy majalah Sobek. Gila dasar si Rocky. Oke, kita bakalan nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Ini adalah first episode dari Gagaro Vlogcast. Ya, dukung terus ya kalau kalian suka sama video kita untuk subscribe, like, share, dan share. Tapi kita juga nanti tetap ada di Spotify. Betul. Tetap ada di Spotify. Betul. Nanti kita di Spotify kita bakalan upload ini podcast kita. Gitu. Selain vlogcast ada podcast. Ya. Tetap ikutin aja akun-akun. Tapi kalau di YouTube kita tetap mulai hari ini kita video terus. Betul sekali. Betul sekali. Nanti kita video terus ke depannya untuk vlogcast. Untuk endorse, iklan dan juga apa-apa kamu tinggal di sini. Betul sekali. Jangan kemana-mana. Dan Rocky dan Henda pamit dari kuping kamu semua. Dari pendengaran kalian. Oh iya, pelihatan. Gua lupa, gua kirain ini masih di radio gitu ya. Tapi gua jiwa-jiwa penyiar itu masih ada enggak? Ya, gua tahu sih lu masih bisa move on dari zaman-zaman lu siaran. Gua tahu gua tahu. Gua tahu. Kenapa? Kaki gua sakit gila. Yaudah. Rocky pamit dari mata kamu semua. Ya, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya Gagaro. Masih di Gaul bareng Angga dan juga Rocky. Dadah.